apakah cewek-cewek atau ibu-ibu gitu juga ngelihat bapak sini kalau lebaran cakep? Enggak, iya kali. Karena ada kan petinggi partai yang nggak mau ketemu petinggi partai. Ya, ada kan yang model gitu tuh ada di sampai sekarang di belum. Hawaii. Jauh banget. Jauh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdel Ahrian mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahirnya sesar. Lahir dan batin. Mudah-mudahan Idul Fitri kali ini bisa membawa kemenangan buat kita dan manfaat buat semuanya. UTV begini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Akbar mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Semoga Hari Raya Idul Fitri ini membawa keberkahan bagi kita semua. UTV begini. Diminum. Iya. Wah, alhamdulillah. Tiup Sirup itu, Bar. Enggak, ini kan teh. Oh, itu teh. Saya tiup biar bersih. Iya. Iya. Jeng, Iya. ini kan lebaran. Iya. Saya minta maaf lahir batin ya. Oh, sama. Bah, juga. minta maaf. Sama sebagai orang Kan yang senior. sebagai orang yang lebih muda, ya kan mungkin saya lebih banyak menjengkelkannya, jadi saya mohon maaf. Iya sih, emang lu nyengkelin Jadi banget yang sih. lebih- Minta maaf sama-sama. Yang lebih tua biasanya, Iya. yang lebih tua biasanya lebih. Ya kenapa gitu? Kalau lebaran tuh selalu yang lebih muda harus ke yang ketua. Emang begitu ya? Lebih ke Itu kesopan santun aja kali. sopan santun. Norma ya? Ya normal. Tapi kalau masalah minta maaf mah, kayaknya kalau menurut gua mah nggak usah nunggu lo Tua jadi dulu. Tua dulu baru ini baru. Kalau ternyata dia muda terus? Juga gini, maksudnya nggak nunggu lebaran juga. Oh, iya. Nggak nunggu lebaran juga. Ya tapi itulah banyak momen-momen yang jadi lebih gampang dilakukan pada saat lebaran. Iya. Karena semua libur. Kalau Iya. lebaran itu identik maaf memaafkan atau ini lebih tahu mungkin. Memang ajarannya maaf memaafkan pas lebaran gitu ya. Kayaknya kan lebaran di kita itu memaafkan itu cuman karena kita udah ibadah bulan puasa nih, kita udah sama sama hablum minallah nih, hablum minannasnya pada saat jadi kiri atas imbang. bawah kita imbang dosa habis Iya, gitu. harapannya pas begitu. lebaran. Harapannya begitu. Selain itu juga karena itu tadi, karena kita libur bareng kan ketemu. Ketemu. Gitu kan. Lu kalau ketemu temen lama mau ngapain? Kan curhat sudah sering. Saya kan? cari lah. Iya. Kan katanya ketemu temen lama. Berarti kan nggak lama nggak ketemu gitu. Iya, tapi kan saling follow sama aja kan, kabar sehari-hari juga minimal tahu lah gitu. Ya minta maaf. Nah, dan ini nih pulang sholat Id kan. Iya. Nah, ini momen ketemu bukan temen lama, warga lama. Lama nggak ketemu. Dan Oh, baru iya. tahu baru lihat lagi. Iya. Itu momen lebaran. Ternyata Cakep. di Iya. Iya benar. Lu kan cakep dia. Perasaan gitu. kita kok sama ya? Iya. Iya. maksudnya gimana? Oh, Tinggal di mana sih? Tinggal di mana? Iya, iya. Tergantung lokasi juga. Tapi enggak. Rata-rata. Tapi semua. Rata-rata. Iya. Mungkin semua juga ngalamin. Iya. kadang-kadang gua dulu waktu ya habis sholat Id itu nggak buru-buru pulang bukan cuman karena pengen salaman. Karena cewek yang diincer atau yang pengen anaknya Pak Lurah itu pengen lihat kalau lagi pakai mukena pulang itu kok beda feel-nya. Dulu. Sekarang juga. Oh, sekarang juga? Kalau kita kan Kalau nyadari. kita malah sering lihat yang ini siapa ya, kok jadi cakep begini? Malah nggak kenal, malah. Berarti bener kaget. ya kalau lebaran tuh orang jadi cakep-cakep. Kaget, ada ya di Iya, gitu. apa namanya lingkungan kita yang kayak begini gitu. Dia kemana aja? Ya. Kan apa sih? Kok jadi aura ya gitu? Iya. Apa ya? Kenapa kalau lebaran terutama cewek-cewek nih ya kan ini kan cowok wajar dong. Itu jadi lebih cakep dari sebelum lebaran. Kenapa? Mungkin karena auranya bahagia kali ya. Maksudnya keluar dari hati yang bahagia, muka juga enak dilihat. Bisa Mood jadi. kita yang lihat juga pas bahagia. Bahagia. Yang dilihat juga keluarnya bahagia, mood Iya. kita bahagia, hari itu hari bahagia gitu. Jadi semua jadi kelihatan Bahagia. cantik. Enggak, ya bahagia. Nih, Jadi ini juga di berita seminggu nih. gitu. Iya, iya. Bar di berita bahwa skincare
itu ketika menjelang Lebaran itu laku keras. Jangan-jangan itu juga. Ya mungkin ya. Kali ya. Memang mereka menyiapkan khusus buat momen Lebaran itu. Hanya untuk lebih putih sedikit. Apakah cewek-cewek atau ibu-ibu gitu juga ngelihat bahwa bapak sini kalau Lebaran cakep? Enggak, iya kali. Kalau amplopnya, kalau ibu-ibu aja, kalau THR-nya kenceng, jadi kelihatan cakep. Minimal pas Lebaran. Pas Lebaran. Mungkin ngerasa gitu. Karena kan bajunya pakai baju yang tidak sehari-hari dipakai. Dan Ya dominan kan? putih, bersih Beda. gitu mungkin. Tidak pengaruh. ada marah hari itu, ya kan? Dan suasananya emang happy. Karena suasana happy, bener tadi. Karena suasananya happy, jadi kelihatan ganteng. Orang kalau happy terus, kelihatan ganteng. Saya berarti selama ini nggak pernah happy ya? Karena nggak ganteng. Lu taruh, happy lah. lu tahu Om Toro Margen? Tahu. Itu gak ganteng atau sangar? Sangar. Karena setiap kali acting kan marah-marah auranya- mulu. auranya Auranya marah Margen. mulu. Tahu lah yang Nih, tahu suaranya Uka. Iya, Oh, bukan. Iya, Iya, Uka. Iya, dia kan dia punya pernah, karakter. iya. Tuh, Tuh. sekalinya punya program, Uka. buka. Tahu Om Agus Melas? Iya. Iya, dia tuh lebih ke serem atau ganteng. Karena dia selalu jadi antagonis. Iya. Itu. Iya. Berkarisma. Tahu Bopak Castello? Bopak. Teman kita itu. Udah Toro, Agus Melas ke Bopak. Apa mau dibandingin? Tapi gini ya, Bapak, suasana Lebaran ini Jakarta jadi kota idaman nih. Nggak terlalu macet. Ya. kemana karena Tapi tol macet. dalam kok Udah 3 kali Lebaran. 2 kali Lebaran lah. Oh iya. Kalau gue ke Pisangan dari Pasar Minggu, gue lewat tol. deket dong. Ya maksudnya lancar dong. Iya, gue lewat tol Jor, terus lewat tol apa namanya itu Jagorawi, masuk ke dalam kota, macet di dalam kotanya. Pas Lebaran. Pas Lebaran. Karena semuanya pengen Lebaran. Mungkin. Tapi beda loh. Kalau kita Lebaran tuh kan, yang jaga tol juga dulu, ingat nggak? Masih pakai kopiah juga, Iya. lebih ramah. Pak. Iya. Ke mall juga yang jaga. Jadi suasana Lebarannya tuh full gitu. Sama, Natalan juga gitu kan, Iya. kan pada pakai gitu. Jadi suasananya lebih hidup, orang jadi happy. Maka Chris John itu nggak marah. Iya, marah. Tapi zaman dulu tol ada penjaganya ya. Lu pada tahu nggak tol ada penjaganya? Dulu ada. Masih tahu ya? Ada. Gue paling seneng tuh sama temen gue kalau ini buat ngisengin. Jalan terus ngasih bertiga bang. Karena Dia bingung. Pasti dia akan Kan kayak beli tiket ya. Iya. Dan itu Pasti dijawab nggak? kaget. Pasti kaget sih masnya. kayak masuk Dufan ya. Dan kalau nggak sadar dihitung loh. Masa sih? Oh iya. Ya udah nggak bisa lagi jok saya. Iya, udah nggak bisa. Joknya nggak Sekarang bisa kan lagi. Karena tap sekarang. Tapi itu ada drama baru. Kalau misalnya mobil depan kita ngetep, gagal. Gagal. Nah. Itu drama. Oh, kita udah ngantri kan. Wah, Iya. itu udah. Kalau dia udah ngidupin lampu bling-bling, kita Iya. mundur udah susah. Di Nah, itu situlah, sebenarnya kita gimana sih tuh seharusnya tuh? disitulah jiwa pahlawan kita gitu kadang muncul. Biasanya yang belakang. Ini pakai punya saya gitu. Biasanya. Sebenarnya bukan karena biar Supaya cepet. cepat. Biar cepat. aja. Iya, biar Tapi begitu gitu. di tap 35.000 anjing mahal juga. Iya. Ini gitu kan. Akhirnya kan dia kan saat transaksi di situ. Kan. Aduh. Ya, tapi kan diuntungkan juga dia kan jadi lancar walaupun Iya. bayar lebih karena kecerobohannya misalnya gitu. Kok, tapi kenapa ada orang yang bisa nggak tahu saldonya ya? Iya. Yang nggak teliti. Orang yang nggak tahu salahnya juga banyak ya. Ini kan Lebaran. Iya, iya. Dia nggak mau Lebaran karena nggak tahu. Jangan, gua nggak Saya salah. nggak pernah Ada juga yang begitu kan. Iya, iya, Itu iya. hanya dia mengartikan Lebaran tuh hanya karena salah minta maaf. Padahal Iya. kan ya harusnya lebih dari itu ya. Iya. Walaupun mungkin secara budaya kita Lebaran itu juga silaturahmi. Iya, silaturahmi Ketemu sih. ke saudara-saudara. Kan kita ada dalam posisi saudara dekat, kakak sendiri tapi ketemunya setahun sekali kan ada kan? Ada. Itu kan Lebaran. Iya, iya, iya. Iya. Kayak lu nggak punya, bukan karena nggak punya salah, lu nggak Lebaran. Saya Lebaran, tetap Lebaran. Tetap Lebaran. Dan kan posisi sekarang di urutan kalau di silsilah keluarga jadi yang tertua. Loh. Oh berarti Yang didatangi. ya didatengin. Di nyokap lingkup keluarga udah nggak kecil ada. ya. Ya. Bukan lingkup keluarga besar. Ring satu lah. Orang Keluarga inti, keluarga Keluarga inti. inti, adik, kakak. Iya. Udah ring satu itu udah jadi yang paling tua. Jadi Lalu kalau sholat pulang kampung tuh sebelum sholat id, setelah setelah. saya masih di Oh, Saya Surabaya. ini, ini 2 kali saya. Saya ini kan dari Jakarta nih.
mudik ke Surabaya. Ya. Belum mudik tuh sebenarnya. Nanti masih mudik lagi ke tempat lain. Mudiknya 2 kali. Iya, ngeracak enak memang kalau yang udah Lebaran ya udah di Jakarta. Banyak yang dikelilingin. Kelilingin ya. Saya itu. Kalau di Mudiknya berkali-kali ke sana kemari gitu. Gue kan tinggal di dekat Jakarta gitu, di Tangerang Selatan. Gue pernah dalam posisi nggak mudik. Cuman begitu gue temen-temen gue dengar gue nggak mudik, mereka datang ke tempat gue. Karena kalau mudik masih lama kan, ketemu lagi lama, mau libur. Jadi hari H, sorenya ya, mungkin siangnya mereka di keluarga masing, sorenya itu juga kayak ajang reuni, pada datang ke tempat gua. Dan itu feel-nya asik. Asik ya. Gua musuhan sikap, jadi cair di situ. Itu open house dalam versi yang menurut gua ya layak gua syukuri. Ya paling gini-gini doang makanannya, atau opor-opor semalam gitu. Ini mah kota kalau gini. Iya, ini kota, ini kayak gini kota. Beda kalau di desa ini Yang bundar ya. ini doang paling ini yang modern ya, yang modern ini, yang lainnya rengginang, keripik. Oh ini ya, muatan lokal ya. Iya, kearifan lokal. Ya ada gini-gini nih. Putri salju masalah nggak ada. Ada putri salju, ada. 7 kurcaci ya nggak ada. Putri salju ada. Ya ribet amat. Iya. Tapi di Jogja itu yang harus ada, meskipun ini juga ada, itu apem. Pakai yang kelapa. Dicocol kelapa. Itu kayak serabi. Hah? Kayak serabi bentuknya. Ya, kalau di Jakarta apem tuh. Apem tuh kayak serabi, bentuknya kayak serabi, rasanya kayak serabi. Oh, serabi. Berarti serabi. Apem tuh kalau di Jakarta pakai cocol pakai kelapa. Nah problemnya kalau di daerah gua, apem itu tidak seenak itu. Apem itu ya hanya tepung dikasih tape, kemudian ya prosesnya mirip serabi, cuman tebal banget dan itu pasti gosong. Karena nggak sehari-hari kan masak itu, hanya pas Lebaran. Orang belum hafal cara buatnya, jadi pasti gosong. Jadi apem itu memang singkatan kalau di daerah gua. Apem itu. Tempat saya itu Singkatannya apa? Apem itu A-nya tuh apem. Apemnya? Apem. Oh, apem. Iya. Karena banyak jumlah. Nah, gua mau, ini siapa tahu para pejabat nonton nih, gua mau sampein ya, kita ini kan sebagai rakyat kan wajib kritis. Menurut gua ini pada posisi wajib kritis loh. Iya. Kenapa? Karena kita peduli sama negara ini. Kalau nggak kritis ya kita berarti nggak peduli. Kira-kira ada pejabat yang tersinggung ngomong-ngomong kita ini, mereka ini mau sih nggak sih maafin kita gitu? Kira-kira gitu. harusnya mau dong. Jangan-jangan kita ini jadi bagian kesalahan yang sulit dimaafkan karena kita nyinyirin. Kalau kritis kayaknya kita nggak perlu minta maaf deh. Iya. Kalau kita mengkritik, kritik aja ya. kritik aja. Iya. Kok Jadi bukan hak kita, bukannya hak kita untuk mengkritik. Wah, itu hak. Dan nggak usah harus minta maaf, maaf ya pernah mengkritik. Oh ya, jadi kesannya kita ngeritiknya cemen ya. Tapi kan maksud gini, maafkannya karena silaturahim itu. Ya udah saling maaf-maafkan, bukan maaf ya saya pernah ngeritik yang ya kan nggak sedetail itu gitu. Misalnya gini, saya pernah ngeritik yang itu loh. Yang mana sih? Yang itu yang waktu Saya nggak inget. itu minta maaf. Cuman yang ngeritik yang itu saya nggak minta maaf karena saya itu bener loh. Iya. Ngeritik dong kalau nggak benar. Bukan, maksudnya karena saya benar. Karena kalau yang ngeritik yang itu saya benar, yang saya nggak minta maaf. Saya ngeritik yang ini ternyata salah paham, saya yang salah. Bukan gitu, maksudnya ya saya minta maaf. Maksudnya hubungan tetap terjalin baik walaupun saling kritik. Iya. Bukan minta maaf karena pernah mengkritik gitu. Nih gua sebut nama. Gua sebut nama nih ya. Rocky Gerung dengan Pak Luhut. Ini kan kalau di media kan seolah-olah kan, wah, tapi begitu ketemu biasa-biasa aja. Jangan-jangan memang kritik itu bukan sesuatu yang menakutkan, bukan sesuatu yang buat permusuhan. Iya. Bener nggak sih? Sepanjang
tidak menyerang yang misal kayak personal lah, pribadi pribadi. Tapi ada orang juga kan yang baperan. Iya. Secara ada orang tidak diserang personalnya, cuman cara pemikirannya diserang, bisa baper juga. Bisa. Kebijakannya diserang, Iya, baper. baper juga ada. Telinganya tipis, ibaratnya gitu kan. Iya. Ini ada yang kritis banget nih. Kita nggak tahu entah benar entah nggak, tapi orang ini kritis terhadap pejabat A. Tapi pejabat A terus nih yang dikritis ini. Pejabat B mungkin karena dia nggak ada kepentingan apa-apa, nggak dikritisi. Ini yang biasanya bikin marah. Iya. Lu yang adil dong. Kalau ngeritik gua sebagai bupati, tuh bupati sebelah juga melakukan hal sama, lu kritik juga. Mungkin itu kritik yang membuat pejabat marah. Nah, iya. Kayaknya lagi ngomongin dia deh. Nggak, artinya momen lebaran seperti ini kemudian membuat kita berpikir juga bahwa kalau masih masalah dunia masih bisa lah saling diselesaikan dengan saling memaafkan. Karena ada kan petinggi partai yang nggak mau ketemu petinggi partai, ada kan yang model gitu tuh ada di sampai sekarang di belum Hawaii. Jauh banget. Jauh Hawaii. Gua kan geopolitik internasional. Iya. Ini Hawaii ada yang kayak gitu, tapi itu mungkin ada dosa-dosa yang tidak bisa dimaafkan. Iya. Ada juga loh, ada mungkin tidak. Kayak kan dulu nih ya, karena gue sering sama Mama Dedeh ya. Jadi gue sering denger cerita-cerita, kisah-kisah. Misalnya siapa tahu dia udah memaafkan ya. Jadi pamannya Rasul itu Hamzah dibunuh sama orang di perang. Ya, namanya Wasi kalau nggak salah. Kemudian dia masuk Islam nih Wasinya. Minta maaf atas kejadian dia membunuh paman. Minta maafnya ke Rasul. Ke Rasul, minta maaf. Oke, sama Rasul dimaafin, tapi kalau bisa gue nggak usah lihat muka lo lagi dah, gitu istilahnya. Karena kalau aku lihat tuh jadi keinget sama almarhum, sama kelakuan dia ya. Iya, tapi untuk kesalahan sih ya udah dimaafin. Cuma forgiven but not forget. Forgiven but not forget. Iya. Kalau di hidup ente sendiri ada. Tapi udah forgiven dan udah forgiven dan forget. Udah. Tapi ternyata gitu ada kisah. Ternyata lebih enak. Kita on. Iya, istilahnya move on ya. Bukan hanya menyimpan salah, menyimpan dendam itu kayaknya sama menyakitkannya dengan menyimpan salah dah. Kita sadar salah dan belum minta maaf ya. Atau kita dendam sama orang pernah punya salah kita dan kita nggak ikhlasin, kayak saya sakitnya sama deh. Ini gue baru kejadian ya kemarin ya. Iya. Gue habis bukber. Iya. Nah ketemu teman SMA, ini bukber SMA. Teman SMA ini pernah bermasalah sama gue secara hukum. Iya. Karena gue nggak mau ribut, gue ambil jalur hukum, walaupun mungkin perdata dan sebagainya. Teman SMA ini. Ya kemudian suasana jadi enak. Emang dia posisi salah karena sudah mengakui dan sebagainya. Dan it's over lah. Urusannya sendiri sudah selesai, nggak masalah. Cuman kan kemudian jadi hubungan nggak enak kan waktu itu. Kemarin ketemu. Karena gue minta diundang anak itu. Hadir. Dan kita hadir, dia terlihat sekali sudah merasa bersalah dan sudah minta maaf waktu itu. Dan kemudian canggung kan. Tapi ketika gue kemudian gue tepuk kayak gini dan gue bilang, malah gue undang minggu depan mancing sama gue yuk. Sampai kayak gitu. Dan bener, ini tuh lebih enteng. Itu lebih udah gak ada masalah bener-bener gitu loh. Sebelumnya gue jadi ada awkward ya, apa sih canggung itu tadi. Ya. Tapi begitu kemudian gue mencoba mengalahkan, mungkin itu berkah Ramadan betul. Mencoba mengalahkan ego ini dan ayo mancing, berarti kan udah ya gimana sih mancing kan? Entah nanti di kolam dia tonjok itu urusan. Tahu nggak kenapa dia milih? Tahu nggak kenapa dia milihnya mancing? Apa? Karena dengan mancing dia tetap diem-dieman. Iya sih. Harus ngobrol juga. Coba minimal berbagi umpan. Cobanya dia ngajaknya ngopi. Kan harus ngobrol. Makanya dia ngajaknya mancing. Nah kalau mancing kan mau ngobrol, gue ada alasan. Ikan nggak boleh berisik. Artinya tapi kan gua berteman. Tapi padahal kan mancing nih, udah mancing nggak nyamber lagi. Udah mancing nggak nyamber ya. Berarti dia ngasih materi kan. Iya. Tapi benar saya jadi gini. Kenapa nggak nemuin? Udah memaafkan tapi udahlah kita jangan ketemu. Kita tuh kadang nggak mau ngeliat dia akan jadi kiku kan. Kadang kalau ketemu dia jadi nggak enak gitu. Padahal kita nggak mau ngelihat dia kikuk, nggak enak gitu. Makanya mending nggak usah ditemuin gitu. Gua kejadian juga nih. Ini mantan pacar.
Kenapa? Ya kemudian gue udah nikah kan. Iya. Tapi mantan pacar adalah mantan pacar kan. Iya. Ada pada suatu peristiwa, gue harus ketemu lagi. Dan ketika itu terjadi, gue tidak selancar teman gue waktu SMA ini apa namanya, baiknya maksudnya pulihnya. Karena kemudian dia namanya cewek, ternyata dia masih ada. Menyimpan. Kitanya nih cowok udah biasa, dia masih nanya, oh kamu nikah sama dia jadinya. Kayak gitu tuh masih ada. Ini proses islah agak sulit. Ini serius. Gitu loh. Dan ini lebaran 4 kali juga belum selesai kayaknya. Tapi kalau mau mantan cewek kayaknya lebih baik emang udahan. Iya, udah nggak usah ketemu lah. Iya kayak gitu. Maka istilah lebaran kuda tuh gue setuju tuh. Maksudnya, ini kalau mau ketemu mantan nih. Iya. Kayak yang jadi bersahabat, jadi ini. Iya maksudnya. Buat kita bisa, teman buat pasangan kita belum tentu bisa loh. Betul. Pasangan, ya terutama pasangan. Ini yang nggak terima. Nah iyalah, kita harus hormatin itu. Kepala negara mah bisa ya, ibu negara biasanya. Betul. Yang kita salaman biasa aja dia agak lain. Ya. Gue pernah lo salaman gitu langsung dikasih hand sanitizer. Bini gue, iya. Kemudian dia nggak nonton ya. Itu bencinya udah sama kayak dia tukuman. Padahal mereka itu nggak saling kenal, nggak pernah interaksi, nggak ada di universe yang sama. Iya, nggak pernah ngobrol. Tiba-tiba langsung musuhan aja. Ada ya? Mungkin ada. Fitrahnya mungkin musuhan. Iya. Alangkah tidak suka, bukan musuhan, tidak suka aja gitu. Saingan. Unik ya? Iya. Nggak pernah ketemu, nggak pernah interaksi, nggak pernah ngobrol, nggak pernah jadi temen, tiba-tiba nggak seneng. Gitu. Karena dia lihat IG gua sering nge-lag. Iya. Sering nge-lag. Ada penyebabnya kalau itu. Ya itu gua kurangin sekarang. Kalau saya nggak ada penyebabnya. Pokoknya tahu kalau dia mantan saya, udah tutup pintu. Bukan lo gitu. Dan itu lebaran jadi nggak asik banget. Udah unfollow udah. Padahal nggak ada apa-apa loh. Iya itu kan sama masa lalu semua kan punya, iya kan? Iya. Semua punya masa lalu. Nah kalau terkait dengan misalnya Idul Fitri suasananya kan, takbir masih kedengaran. Yang seperti ini kalau nggak bisa meluluhkan hati istri kita misalnya gitu ya terhadap hal itu. Perlu keajaiban apa lagi? Masa lebaran haji? Lebaran haji kayaknya nggak pas ya. Malah sadis kan lihat sapi dipotong. Emosinya malah keluar. Nah makanya mungkin tipsnya nih buat teman-teman yang sekarang lagi lebaran nih, hari ini lebaran, kalau ada urusan sama mantan, kelarin di luar lebaran. Apalagi nih, ini kan habis ini kalau habis lebaran ini dilanjut dengan biasanya sering nih seminggu area seminggu ini Reuni pasti. Reuni ya. Dalam jangka seminggu setelah lebaran nih. Ya. Radius ini pasti banyak. Nah itu momen banyak ketemu tuh. Terutama yang sekolahnya dari misalnya SD sampai SMA gitu di kampung. Nah, di kampung. Itu pasti kan semua momen kesempatan. Kalau di Jakarta enggak. Karena pada pulang. Ini kebalikannya. Di Jakarta pada pulang kan nggak mungkin ada reuni. Di daerah-daerah banyak reuni. Karena banyak perantau-perantau pulang sekalian. Nah itu ajang ketemu mantan-mantan tuh. Tapi gue kalau ngomongin reuni nih, kalau reuni gue mau ngasai lah. Maksudnya terhadap, ini masih ngomongin bini ya. Tapi kalau reuni bini gue diajak, gue cupu banget men. Pertama kan ada jarak usia gue sama bini gue, jadi teman-teman dia jadi adik kelas gue 2-3 tingkat di bawah lah gitu. Walaupun beda kampus, beda sekolah, tapi tetap gue ketemu sama orang asing jadinya. Iya, nggak enak emang. Nggak jadi, di situ gue harus ikut kan, untuk memastikan semua baik-baik saja. Kan ketemu orang asing yang nggak tahu kita sefrekuensi atau enggak tuh, kadang kita nyari-nyari obrolan ya. Sulit nyari orang. Nah, memulai obrolan dengan orang yang belum pernah kita temuin di saat lebaran itu nggak mudah. Pasti materinya satu. Apa omongan yang netral gitu. Maksudnya gua kalau kita ngomongin politik udah jangan. Seberangan. Gua rumusnya satu. Pasti gua ngomongin pertama lalu lintas. Macet nggak tapi kesini. Gue itu udah paling semua orang. Iya, ketemu saudara yang lama nggak ketemu, pasti tidak tahu saling kegiatannya. Memulai itu bener. Lalu lintas pasti mulainya. Macet nggak tadi kesini? Kalau gue sih gini. Gue ngomong bola aja hati-hati banget. Jadi saya gini nih. Kemarin berangkat jam berapa dari Jakarta? Itu. Kalau ente? Ya kan gue di sini semua.
Kan ada momen, tapi momen seperti ini ada dulu Lebaran. Apa biasanya lu nanya apa gitu? Momen yang terpaksa kita ketemu sama orang asing di saat Lebaran. Nggak harus Lebaran juga. Di saat Lebaran juga nggak apa-apa. Atau apa? Lu apa biasanya? Semeja sama orang yang nggak kenal kita. Saya kalau Lebaran tadi berangkat jam berapa? Gitu. Nggak kenal ya. Kalau kan gue biasanya kenal ya nih. Kalau gue yang nggak kenal, misalnya datang ke tempat yang tidak kenal, misalnya ke tempat acara anak gue sekolah. Iya. Yang undang bapak, aduh ya. Antar bapak nih. Wah, antar bapak ketemu sama bapak nih. Duh, dia bapaknya siapa ya? Kan nggak enak ya. Itu sih masih ada ikatan ya, maksudnya sama-sama orang tua murid. Kemarin gua dalam satu ruangan dengan orang-orang yang nyuci mobil. Nggak pada di ruang tunggu tuh. Nggak ada yang kenal, main handphone semua kan. Cuman orang bete juga kan, lihat. Tahu nggak apa yang kemudian membuat gua membuka sebuah omongan hanya karena ada yang datang mobilnya sama gua, persis beda warna, langsung tahun berapa Pak? Langsung tahun sekian, langsung yang lain nyamber. Jadi memang harus ada common enemy, sesuatu yang sama. Maksudnya sesuatu yang sama. Ngomong bola aja, gua Madrid gitu ya, gua ngomong, aduh semalam Madrid kalah, kalau dia Barca, udah mampus loh. Iya. Kayak Persija, gue pakai baju Persija, kalau dia Persib, dia pasti agak jauh, nggak jadi ngomong, kayak gitu. Jadi, tapi gue emang kayak nggak pernah kenalan ya gue deh. Maksudnya dapat kenalan orang baru yang benar-benar nggak kenal. Misalnya dia lebih cuek sih orangnya. Di pesawat ya. Iya. Gue nggak pernah punya pengalaman gue kenalan sama yang di samping gue. Iya. Kanan kiri enggak dong. Saya juga enggak. Tapi gue temen gue banyak banget tuh kenalan di pesawat kayak ini gitu. Biar nyaman kali. Masa? Iya. Sempat kenalan di pesawat. Kenalan di pesawat. Apa? Sekarang mbak kenalan tuh. Sekarang. Kalau kita kenalan, itu punya kewajiban ngobrol loh. Pak, saya Jo. Gimana? Tapi kalau ini nggak perlu kenalan, cuman banyak orang udah kenal dia lah pasti. Iya, maksud taruhlah iya begitu. Iya. Tapi maksudnya nggak juga memaksakan kemudian gimana kamu nggak gitu. Kayak gitu. Kan maksudnya, kan gue juga udah tahu ya kayak ini anak kenal, ini orang nih kayaknya kenal gue gitu. Iya. Kayaknya kan kita tahu kan ada lirik. Ya kita sering lah gitu kan. Lihat orang, dia ngeliat kita ngeliat, mau nggak mau kan kita. Iya lah. Cuman problemnya begitu dia deket. Wah ngobrol apa ya gitu. Saya tuh kalau keadaan ngomong itu saking bingungnya mau ngomong apa itu ya kalau hujan hujan terus ya sekarang. Pokoknya lu makan dulu.